Kalau harta habis orang nangis itu biasa. Orang meninggal itu nangis biasa. Tapi kalau hati mati tidak menangis itu bahaya Bapak Ibu. Bahaya. Apa sebab? Karena Allah melihat kepada hati. Dan sumber kekuatan kita di dalam tawajuh kepada Allah itu dari hati kita. Kalau hati kita itu sudah bermasalah, tawajuh kepada Allah itu agak sulit. Ibadah kepada Allah itu agak payah. Maka minta sama Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Itu doa jangan pernah ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa man tabi'ahu wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa lam yakhsha illallah. Fasa ulaika yakunu minal muhtadin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, keluargaku semuanya yang saya hormati dan muliakan, wabil khusus para guru-guru kita, para ulama kita, ustaz kita yang hadir dalam kajian yang ramai malam hari ini. Alhamdulillah. Kita awali pengajian dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas karunia Allah Subhanahu wa taala diizinkannya kita untuk mengikuti majelis yang mulia ini. Majelis itu ada dua, kemanapun kita pergi. Ada majelis yang disukai oleh Allah, ada majelis yang tidak disukai oleh Allah. Maka sebelum kita masuk ke dalam sebuah majelis, kita tengok dulu, kita lihat dulu majelis itu kira-kira Allah suka apa tidak, kira-kira Allah ridho apa tidak, kira-kira majelis itu akan membawa kita nanti selamat atau tidak. Maka jangan semua majelis kita masuk, karena di dunia ini majelisnya sangat banyak. Majelisnya sangat banyak. Masuk kita nanti pada organisasi, majelisnya banyak. Namun sebelum masuk, tengok dulu itu organisasi, kira-kira membawa keridhaan Allah atau tidak. Masuk partai misalnya, dilihat dulu partainya, kira-kira partainya itu ridho atau tidak. Masuk kita misalnya nanti dalam satu apa yang disebut dengan kelompok, ya. Lihat dulu kelompok itu kira-kira ada ridho Allah. Kalau tidak ada ridho Allah, jangan habiskan waktumu, tenagamu, uangmu, pikiranmu terhadap. Nanti akan jadi rugi. Namun jika majelis itu diridhoi oleh Allah, disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah, disukai oleh Rasulullah, maka tetapkan dirimu ada di dalamnya. Istiqomahlah, ajaklah yang lainnya, duduklah bersamanya, karena majelis itu akan menyampaikan
kepada keridhaan Allah, buahnya adalah surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu majelis yang diridhoi Allah itu adalah majelis ilmu, majelis zikir. Itu pun kalau tujuannya untuk mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ini penting? Karena kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu coba tanya dulu diri kita hidupnya itu apa? Kalau saya tanya dengan ibu-ibu, kita hidup ini untuk apa? Tolong ibu jawab. Kita hidup ini untuk apa? Pasti ibu menjawab, untuk beribadah. Betul? Betul kan? Betul tidak? Pasti ibu jawab, aku hidupnya untuk ibadah. Kalau bapak ditanya pasti juga jawabnya begitu. Apa sebab? Karena bapak ibu ini orang berilmu. Bapak ibu ini sudah diberikan nur kalamullah, nur sabda Rasulullah. Itu beda dengan orang yang nggak ada nur kalamullah, nur sabda Rasulullah. Wa ma khalaqtul jinna, apa itu ayatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka sangat simpel sekali. Orang masjid itu paham betul bahwa dia hidup itu adalah untuk ibadah kepada Allah. Orang partai kalau masuk masjid, dia paham partainya untuk ibadah kepada Allah. Pedagang masuk masjid akan paham kalau dagangnya untuk ibadah kepada Allah. Orang kaya kalau masuk masjid, dia paham bahwa kekayaannya untuk ibadah kepada Allah. Orang berilmu kalau masuk masjid, dia paham ilmunya itu untuk ibadah kepada Allah. Tapi kalau dia jauh dari rumah Allah, jauh dari masjid, tidak mau ke rumah Allah, sehebat apapun yang ia peroleh dari karunia Allah, kaya dia, berpangkat dia, sehat dia, punya pengetahuan hebat dia, tapi tak ada ke masjid, maka dia tidak akan mengarahkan amanah Allah itu untuk ibadah kepada Allah. Tidak, dia terjauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Karena hadirin mulia Allah, orang ke masjid itu inti yang pertama pasti orang sholat. Walaupun ada orang ke masjid gak sholat, ada. Tapi inti dari orang ke masjid itu adalah orang sholat. Dan di dalam kalimat sholatnya itu dia paham, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku. Di situ makna wa nusuki itu, nusukku artinya korban, tapi diterjemahkan ibadah. Sesungguhnya sholatku, korbanku atau pengorbananku, ibadahku, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah, Rabb semesta alam. Di mana itu diasuh? Di masjid. Berapa kali diasuh? 5 kali sehari semalam di masjid bersama jamaah yang lain. Tujuannya jelas. Untuk apa? Menjadikan dia sebagai penyembah Allah, bukan menyembah selain Allah. Menjadi pengabdi Allah, bukan mengabdi kepada selain Allah. Menjadi orang tunduk patuh kepada Allah, bukan tunduk patuh kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untuk siapa? Untuk orang yang ke masjid. Nah, tapi kalau dia tidak ke masjid, tak dapat. Dia tak dapat. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, malam ini didudukkan dalam majelis yang mulia. Majelis artinya tempat duduk. Jalasa yajlisu majelis, tempat duduk. Maka maknanya di sini majelis, tempat duduk, maknanya apa? Orang yang berkumpul duduk, tapi jelas majelisnya apa? Lizikrillah, li'ulumi ridallahi ta'ala fihi. Untuk apa? Dia duduk zikir kepada Allah. Dia duduk untuk apa?
atau 3 pekan yang lalu ya Anda ya, harus ke sini ngisi pengajian. Saya minta sama Kanda Firman Halim, kapan saya ngisi pengajian? Pas pulang, jadwalnya ayah saya meninggal, wafat ayah saya. 3 minggu setelah ayah saya wafat, meninggal pula mak saya, mak kandung saya. Jadi 1 bulan kemarin di bulan Oktober, bulan 10 itu kedua orang tua saya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah duluan 3 minggu, disusul dengan emak saya. Yang keduanya juga sudah agak sepuh juga. Ayah 74, emak saya 70, masuk 71 umurnya. Disitulah baru terasa Bapak Ibu berbagi pengalaman. Kalau selama ini saya itu pandai menasihat orang, di mana-mana diundang takziah, ingatkan orang, hibur orang, sampaikanlah nasihat-nasihat tentang kesabaran dan sebagainya. Ya disitulah ujian itu datang kepada saya. Ya tapi kesimpulannya bagi saya adalah masih kurang hikmat saya, masih kurang kebaktian saya, masih kurang perhatian saya terhadap ayah dan mak saya. Itu yang selalu mengejar di dalam batin saya. Seolah-olah saya belum sempurna untuk mengobati mereka yang sakit. Sebelum sempurna saya untuk membawa mereka berobat. Itu selalu bermain di dalam daripada hati saya terhadap keduanya. Karena ayah saya, tapi kalau dilihat dari postingan Facebook saya, insya Allah tak ada kurangnya perhatian saya sama ayah dan mak. Kalau dilihat dari postingan, hampir setiap bulan ayah masuk rumah sakit. 2 kali sebulan kadang harus rawat di rumah sakit. Kemudian mak juga. Tapi itulah Bapak Ibu sekalian, masih terasa bahwa ini gara-gara kamu ini belum sempurna. Itulah kadang-kadang bisikan, gara-gara kamu belum sempurna membawa dia berobat. Apa salahnya dibawa kemarin berobat ke Malaka? Apa salahnya dibawa berobat nanti ke Jakarta? Apa salahnya kemarin dibawa berobat ke Pekanbaru ke yang tempat apa? Itu karena setan juga yang datang. Tapi saya ingat nasihat guru kita. Nasihatnya apa? Dibacakanlah ayat bahwa semuanya sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata ayat di surat Al-Hadid, apa saja yang menimpa di muka bumi ini, begitu juga yang terjadi pada diri-diri kalian. Semua itu sudah ditetapkan di dalam kitab di Lauhul Mahfuz. Yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Agar kalian tidak terlampau bersedih ketika luput dari apa yang kalian inginkan, dan tidak terlampau bergembira ketika dapat apa yang kalian inginkan. Allah tidak menyukai orang yang menyombongkan diri. Itu nasihat datang. Ayah saya, sedikitlah saya cerita, pengajaran ada di situ. Karena kita akan menuju ke situ Bapak Ibu semuanya. Ayah saya ini, kalau Kanda Firman Halim paham dengan beliau. Ayah saya ini tokoh di masyarakat. Sebagai kepala dusun pernah, penghulu zaman dulu di masa Orde Baru Pak Harto dulu penghulu dia juga pernah. Kemudian juga pernah menjadi imam masjid sampai meninggal. Pernah juga menjadi P3N, tukang nikahkan orang, perpanjangan tangan Papua di 2 desa, Desa Rambah Tengawu sama Tanjung. Singkat cerita, beliau ini penggemar GSSB Bapak Ibu sekalian. Gerakan sholat subuh berjamaah itu beliau penggemarnya. Dan beliau ini penggemar juga sodakoh, bikin sodakoh Jumat subuh.
Jadi kalau Bapak Ibu jalan ke kampung kami Tanjung Beling sana, arah rumah sakit RSUD, ada Masjid Raya Darussalam. Itu setiap subuh Jumat itu tetap ada sarapan bersama masyarakat kampung. Nah, subuh Jumat sama dengan di masjid kita ini juga, insya Allah. Saya dengar begitu. Ya itu ayah saya juga itu kegemarannya sama dengan emak. Nah, subuh Ahad sudah ke SSB, saya diminta pulang. Diajak ke RSUD penuh. Maka akhirnya jam 5 sore masuk ke rumah sakit Surya Insani. Masih bisa dia jalan, ke mobil masih jalan sendiri. Tak dituntun, tak dibimbing. Dalam mobil lah dia ngomong, Juli katanya. Dia panggil saya itu Juli itu Juli. Nah, Juli, sakit ayah sudah parah betul. Belum pernah serasa sakit ini lah. Mungkin ayah meninggal. Datang apa meninggal. Saya hanya diam saja, tidak bisa saya komentar. Di samping saya dia dulu, sampai di rumah sakit Surya Insani, masuk di UGD, keluar dari mobil tak sanggup pakai kursi roda. Disitulah menengok dia sakit, Bapak Ibu sekalian, saya menangis. Tidak bisa saya menahan. Sakitnya luar biasa. Dia mengatakan, Juli, mereka sudah datang. Nah itu kata, mereka sudah datang. Luruskan ya, kata saya. Luruskan aja. Nah, akhirnya dia tenang. Saya sholat maghrib jam 6:20. Dalam doa saya sampaikan, ya Allah, jika ayah saya sehat-sehatkan, jika tidak wafatkan dia, ya Allah. Husnul. Itu minta saya waktu itu, karena sakitnya sudah lama. Jam 7:08 Allah Ta'ala mencabut beliau, meninggal dunia di UGD. Belum sempat masuk kamar sudah disiapkan. Lalu saya minta sama perawat, dokternya juga, saya bawa ayah saya sekarang. Pakai ambulan Pak, tidak usah pakai ambulan, mobil saya sendiri. Tadi datangnya pakai mobil itu, pulangnya juga pakai mobil ini. Nah, oh boleh Pak, tidak apa-apa. Maka saya tanda tangan surat kematian. Jam 7:15, jam 7:20 saya angkat ayah saya masuk ke mobil balik. Saya bawa naik Innova saya. Ya ada orang pantang dia kalau mobil pribadi naik, saya tak ada cerita. Tidak ada pengalaman saya yang aneh-aneh. Ada orang bilang kalau mobil pribadi naik mayat nanti sial, nanti macam-macam. Yang tahu saya tidak ada. Sampai sekarang tidak ada masalah. Ada masalah. Naik ke mobil saya. Mereka sudah siapkan ambulan, gratis Ustaz. Bukan soal gratis saya bilang. Soal perasaan saya, ini naik dia terakhir ke mobil ini. Tidak akan naik dia lagi. Tadi datangnya mobil ini pulangnya juga. Ayah kalau begitu Pak Ustaz. Nah, maka naik langsung saya berangkat ke kampung. 10 menit, 15 menit dari rumah sakit ke rumah ke kampung. Orang di kampung sudah menunggu, sudah ramai. Ada sedikit perasaan lega saya, Bapak Ibu. Leganya apa? Bukti dia satu di antara tokoh itu, sepanjang Tanjung Beling itu sholat jamaah jenazah, mungkin yang megang rekor paling ramai itu jamaah waktu ayah saya meninggal ini. 1000 hampir Bapak Ibu sekalian, kalau tidak lebih. Itu banyak orang menyolatkannya. Masjid Darussalam penuh. Nah, itu luar biasa. Semangat takziah malam 1, 2, 3 juga luar biasa. Penuh deh. Mungkin hitungan 600 sampai 800 orang tetap hadir. Dari jauh dari mana-mana. Subhanallah. Cuma memang di mobil itu jujur saya sering ngomong sendiri, bercakap surang. Karena ini roke ke tempat duduk aku. Kadang-kadang mulut itu tetap ya. Aku kobaya, itu tanpa sadar kadang-kadang memegang sambil itu saya menangis. Jujur kalau di mobil itu saya menangis. Kalau sendiri saya tadinya tuh nangis. Nah, tapi qadarullahnya begitu Bapak Ibu sekalian. Dan yang lebih spektakuler lagi, mak saya meninggal ini. Hari Ahad sudah ke SSB juga. Kunjungan takziah untuk ayah dari SSB Riau.
Mereka datang ke rumah hanya untuk mendoakan ayah. Karena emak sakit, mereka sekaligus membesuk emak yang sakit. Duduk rame-rame di tempat tidur, berceritalah emak saya tentang ayah, berceritalah tentang Palestina, berceritalah tentang sakitnya. Saya letakkan sal Palestina itu di kepala emak saya itu sambil dia ngomong. Dia senyum tertawa. Itu sudah jam 9 Bapak Ibu sekalian. Meninggal jam 10 lewat 50 menit. Meninggal 10 lewat 50 menit. Dia telepon saya, telepon Abi. Saya mau dibimbing katanya. Mak saya bilang saya mau dibimbing karena saya ada urusan Palestinanya. Saya masih ada waktu yang jeda, rupanya nggak sampai. Saya sampai di rumah sudah pasang tenda orang kembali. Jadi saya kaget juga apa ini. Ternyata mak saya sudah duluan. Itu bulan kemarin Bapak Ibu. Keduanya sudah kembali kepada Allah. Dan saya mohon doa dan Fatihah kita semua untuk keduanya. Ala hazihi niyati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Dan juga saya mohon maaf jika apakah melalui saya atau Bapak Ibu tahu tentang keduanya atau tidak tahu, tapi sebagai manusia bisa saja di antara kita ada silap salah, ada duga-dugaan dan lain sebagainya. Atas nama beliau berdua, saya sebagai anak memohon keizinan dan pemaafan dari Bapak Ibu semuanya. Baik, Bapak dan Ibu keluarga saya, majelis itu ada dua tadi, ada yang disukai Allah, ada yang tidak disukai Allah. Maka kita buat majelis yang disukai Allah. Saya tidak cerita tentang fadilah-fadilahnya di sana karena sudah dibahas oleh Kanda Firman Halim. Setiap kali malam yang kayak ini, malam Kamis itu pengajian pasti menyinggung. Pasti tinggi nilai majelis itu. Maka saya hanya berpesan pada keluarga saya, jadikanlah salah satu cita-cita dalam setiap diri kita, ya Allah, dengan Engkau putuskan hubunganku dengan majelis. Apa sebab? Karena kalau putus hubungan dengan majelis, bahaya akan mengancam kita Bapak Ibu sekalian. Majelis mana? Majelis zikir, majelis ilmu. Jangan putuskan kami dari majelis zikir, jangan putuskan kami dari majelis ilmu. Karena apabila putus, berarti pelan-pelan kita ini menuju kepada kematian hati Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang paling ditangisi dalam hidup ini. Kalau harta habis orang nangis itu biasa. Orang meninggal itu nangis biasa. Tapi kalau hati mati tidak menangis itu bahaya Bapak Ibu. Bahaya. Apa sebab? Karena Allah melihat kepada hati kita. Dan sumber kekuatan kita di dalam tawajuh kepada Allah itu dari hati kita. Kalau hati kita itu sudah bermasalah, tawajuh kepada Allah itu agak sulit. Ibadah kepada Allah itu agak payah. Maka minta sama Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Itu doa jangan pernah ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Nanti ada persilainnya. Ini untuk mudah saja buat kita. Allahumma, ya Allah, ini aku minta padamu ya Allah, tolong aku ala zikrika, untuk zikir kepadamu. Karena Bapak Ibu sekalian, berzikir kepada Allah itu bukan kekuatan dari kita, bukan. Jangan pernah membayangkan kalau kita mampu berzikir kepada Allah itu karena kuatnya kita, tidak. Itu karena pertolongan Allah. Dan pengalaman kita pasti ada Bapak Ibu. Ada masa kita senang berzikir, ada masa kita malas berzikir, betul tidak? Pasti. Ketika kita semangat berzikir,
sebabnya kenapa dibuat oleh para ulama ada namanya majelis zikir, supaya ada tempat pengecasan daripada zikir kita itu. Mengecas itu penting. Kalau nggak ada tempat ngecas, ibarat baterai suwa dia Bapak Ibu sekalian. Syukur kita di bawah bimbingan karena Firman Halim ini. Apa syukurnya? Saya kenal beliau. Beliau sufi juga, tasawuf juga. Beliau bawa muhasabah juga, zikir juga, ilmu tak lagi luar biasa gitulah. Ya mohon maaf saya. Nanti yang dulu pasir diserang saya. Beruntung nih Masjid Al-Hidayah ditata demikian, subhanallah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, tolong aku untuk zikir kepadamu. Tolong aku ya Allah untuk bersyukur kepadamu. Maka karena sekarang pondok pesantren yang saya bina itu kan namanya Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Izzah. Baru 3 tahun dimasuk 4 tahun khusus wanita. Dan nanti kita akan buka khusus untuk lansia umur 60 tahun ke atas, meniru daripada pesantren Husnul Khotimah yang dibimbing oleh Kiai Khalil Ridwan. Waktu saya sama-sama dulu di Bandung. Sekarang banyak sekali santrinya, kakek nenek yang sudah tua, umur 60. Masuknya 3 hari, masuknya 10 hari, ada yang 20 hari. Materinya 5 macam cuma. Namanya Husnul Khotimah. Orang yang kalau sudah 60 tahun ke atas itu ibarat apa? Dia itu harus sudah mau digiring menuju kepada etape akhir kehidupan, itu Husnul Khotimah. Jangan banyak lalainya lagi, jangan banyak sibuk urusan dunianya lagi. Tapi dia sudah harus menuju kepada satu titik, yaitu Husnul Khotimah. Dan itu diberi 5 materi. Saya akan buka itu ke depannya. Dan sekarang kita sedang membangun masjid, namanya Masjid Baitul Izzah. Masjid ini kemarin sudah saya temui beberapa guru thariqah, guru saya termasuk. Itu karena setiap bulan akan ada namanya yaitu tawajuh akbar, yakni zikir sekali sebulan, itu zikir bersama untuk ngecas hati ini, zikir bersama. Jadi nanti dari surau-surau suluk itu, dari kita-kita yang sudah masuk thariqah ataupun yang belum masuk thariqah, yang ingin berzikir sekali sebulan dicas bersama berzikir dengan para tuan guru yang sudah punya keilmuan tentang itu. Karena ya tidak sama lah orang yang sudah punya ilmu dengan yang tidak. Sama dengan goyangnya, goyang zikir kan, la ilaha illallah. Jangan dibilang sama antara orang, semua orang itu sama, enggak. Itu ada ilmunya, ada ilmunya itu, ada metodenya, bukan sembarang. Bukan sembarang. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali ke hadis Nabi. Hati itu penting sampai Nabi mewasiatkan pada umatnya, pada sahabatnya, supaya baca doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolong aku untuk berzikir kepadamu, tolong aku untuk mensyukuri nikmatmu, dan yang hebatnya lagi wa husni ibadati, tolong aku agar ibadahku baik kepadamu ya Allah. Berarti ibadah yang baik itu yang kita kejar, bukan sekedar ibadah. Maka disitulah bentuk pentingnya majelis ilmu. Ibadah semua orang bisa ibadah dan nampak di dalam kacamata ibadah semua, tapi belum tentu ibadah itu baik. Mana contohnya? Ini kasus di masa Nabi. Ada orang Bapak Ibu sholat selama 40 tahun, itu disebutkan di hadis. Sholat selama 40 tahun, tapi tak ada satu pun sholatnya yang diterima oleh Allah. Dan ada orang yang sholat 60 tahun, satu sholat pun tak ada yang diterima oleh Allah. Itu keluar dari hadis Nabi.
riwayat langsungnya ada sahabat apa perawi hadisnya Az-Zuraiki namanya, nanti bisa dilihat dalam Sahih Bukhari. Satu hari dia sholat di dekat Nabi, lalu Nabi menyuruh pulang sholat. Shollu fa innaka lam tusalli, atau sholli fa innaka lam tusalli. Sholat, kamu belum sholat. Maka dia pun sholat lagi. Disuruh Nabi lagi. Selesai dia assalamualaikum, disuruh Nabi sholat lagi. Kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Hingga akhirnya karena sudah 3 kali sholat di dekat Nabi di Masjid Nabawi, lalu sahabat itu pun berkata, apa kata dia? Alimuni ya Rasulullah, ajari aku ya Rasulullah. Maknanya sudah 3 kali aku sholat, aku tetap disuruh sholat juga belum betul, maka ajari aku ya Rasulullah. Maka Nabi pun menyebutkan hadisnya, apabila kamu sholat maka adakan di situ intinya tumak nina. Tumak nina itu ada tenang di antara rukun-rukun yang ada. Bahkan di dalam fikih Syafi'i, tumak nina termasuk rukun sholat. Jadi rukun sholat itu bukan 13. Kalau yang 13 itu sudah biasa kita sebut 13. Tapi kalau dibuka di kitab Syafi'i nanti 18. Karena masuk 5 yaitu tumak nina. Tumak nina di antara gerakan. Dia jangan main-main. Wah, dia kan sudah sholat. Ya benar, dia sudah sholat, tapi perlu lagi sama-sama meningkatkan kualitas sholatnya. Maka di sini letak majelis itu perlu. Jadi ketika majelis hidup di masjid kita ini, maka Bapak Ibu ada tempat untuk bertanya, tempat untuk curhat, tempat untuk bisa menanyakan sesuatu dalam kaitan bagaimana menjadi lebih baik lagi kegiatan kita pada masyarakat. Allahumma ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian sambungnya, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Ternyata hati kita ini sifatnya bolak-balik. Maka tidak disebut qalbu kalau dia tidak bolak-balik. Disebut dia qalbu karena sifatnya bolak-balik. Bolak-balik. Kalau qalbun lain lagi ya. Kalbu apa? Kalau kalbu hati, kalau kalbu, itu lain lagi. Ini penting juga nih, buruk kan? Kalbu dengan kalbun. Yang muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dini wa ala taati. Tetapkan hatiku di atas agamamu dan di dalam mentaati. Maka ketika datang sahabat Nabi namanya Ibnu Umar apa Ibnu Mas'ud, lupa saya, datang ke Nabi, lalu Nabi mengatakan, jika hatimu tidak juga berubah, berarti itu bukan hatimu, mintalah sama Allah supaya ditukar hatimu itu. Maka Bapak Ibu, ada orang hatinya bukan hati dia lagi, ada orang hatinya bukan hati dia lagi, sudah hati lain yang ada di dalam dirinya. Maka dia tidak bisa bangkit Bapak Ibu. Maka kewajiban dia apa? Doa sama Allah, ya Allah ganti hatiku ya Allah dengan hati yang kau hidup. Karena itu bukan hatimu lagi. Itu pernah Nabi menyampaikan itu. Kalau tak pada Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, antara dua itu sahabat yang datang. Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud, kakak-kakak Ibnu Mas'ud. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Terakhir, alhamdulillah kita duduk di Baitullah. Al-Masjidu Baitullah. Masjid itu adalah Baitullah. Kalau bahasa kita rumah Allah. Yang pakai laqab Allah itu luar biasa. Padahal diri kita ini milik Allah. Rumah kita milik Allah. Batu pasir itu milik Allah. 7 petala langit dan bumi milik Allah. Tapi yang dapat gelar rumah Allah itu cuma masjid, Bapak Ibu sekalian. Maka itu sebabnya ulama selalu mengatakan, orang yang hatinya bergantung dengan masjid, orang yang selalu pikirnya dengan masjid, orang yang selalu menjadi ahli masjid, maka mereka ini orang-orang mulia Bapak Ibu sekalian. Orang-orang tinggi ya, disalami oleh para malaikat Bapak Ibu yang dirahmati.
tidak pernah berhenti, sakit dia. Maka ketika dia sakit, datanglah Nabi berkunjung ke rumahnya. Disalam oleh Nabi SAW. Lalu apa kata bapak yang sakit ini? Ya Rasulullah, baru saja seseorang yang saya tak kenal datang menyalami saya. Baunya harum, wajahnya ganteng, tapi tidak melebihi engkau ya Rasulullah. Itu etika sahabat. Ganteng orang, harum baunya, dia salam dengan saya, tapi saya tak kenal dengan dia ya Rasulullah. Ini sahabat sedang sakit. Maka penjawab Nabi sambil tersenyum, sesungguhnya yang datang menyelami kamu tadi adalah Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam. Maka ulama selalu mengatakan, orang yang hatinya berkekalan dengan masjid itu disalami oleh para malaikat. Bahkan malaikat paling sempurna itu malaikat Jibril alaihissalam. Maka itu sebabnya kalau bisa kita berdoa juga kepada Allah agar kiranya ditetapkan hati kita untuk selalu berjamaah di masjid, untuk selalu istiqomah di masjid, untuk selalu memakmurkan masjid. Bahkan Nabi menyebutkan orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid dijamin oleh Allah Ta'ala kehidupannya. Dia tidak perlu ragu nanti terhadap daripada kehidupan dia. Maknanya apa? Ketika seseorang itu sudah menetapkan hatinya mencintai masjid, apakah itu nanti ikut membangun masjid, apakah itu nanti ikut sholat berjamaah di masjid, apakah itu bikin program di masjid, tapi hari-hari dia selalu berusaha langkah kehidupannya tersambung dengan masjid, maka Allah Ta'ala akan anugerahi mereka rezeki dan Allah akan menjadi wakil bagi mereka dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya daerah ketika siapa Hujatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, apabila laki-laki di sebuah kampung itu 100% mereka semuanya ke masjid, sholat jamaahnya ke masjid, maka kampung itu rezekinya akan didatangkan Allah dari yang tidak disangka-sangka. Itu Imam Ghazali mengatakan. Maka hari ini kita kan sedih juga melihat masjid-masjid banyak yang kosong, masjid-masjid sedikit jamaahnya, bahkan ada masjid yang juga terkunci, tertutup. Ini bagi kita yang bergerak di dalam harokah tabligh misalnya, ataupun harokah yang bergerak dari masjid ke masjid misalnya, tak jarang kita jumpa itu, ada jumpa kita azan harusnya berkumandang, tak berkumandang azan. Kenapa? Masjid tutup. Ada, tapi subhanallah, Masjid Al-Hidayah Allah beri hati-hati yang cinta, yang senang, yang bahagia dengan masjid rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah istiqomahkan kita, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, berapa menit lagi? 5 menit ya? Ada 4 menit ya? Nah, ini penutupnya 4 menit. Ada kisah, ini diriwayatkan dalam hadis bahwa ada seorang ibu-ibu di masa Nabi itu. Mungkin ibu sudah sering ini dengar nih. Adinda saya sudah pernah menyampaikan kisah siapa ini perempuan yang selalu merawat masjid. Ayo, masih ingat namanya? Siapa nama ibu itu? Ibu yang di masa Nabi suka merawat masjid, bersih masjid. Ibu-ibu. Jadi kalau hari ini ada orang pantang perempuan mengurus masjid, di zaman Nabi ada ibu-ibu yang kerjanya ngurus masjid. Kan ada kadang-kadang ada pendapat, ibu-ibu nggak perlu sholat ke masjid, ibu-ibu nggak usah ke masjid. Ada nggak kadang-kadang pendapat seperti itu? Ada. Ibu nggak usah dengarkan itu. Pusing kita dengarnya kayak gitu. Di masa Nabi ada ibu-ibu kerjanya bersih-bersih masjid. Apa yang terjadi? Meninggal ibu ini. Ketika Nabi masuk ke masjid, tidak nampak dia ibu itu, maka Nabi bertanya ke sahabat, mana ibu yang biasa membersihkan masjid ini? Dijawab oleh sahabat, dia telah meninggal beberapa hari yang lalu ya Rasul.
Merah muka Nabi, tanda Nabi itu menampakkan tidak suka. Kenapa ketika dia meninggal kalian tidak beritahu kepada aku? Dalam riwayat nanti perawi menyatakan seolah-olah Nabi menyindir sahabat. Apakah kalian mengira orang yang mengurus masjid ini enteng, kecil, sehingga nggak perlu kalian kabari kepada saya? Tunjukkan saya kuburnya. Maka pergilah Nabi ke kubur ibu itu. Sampai di situ Nabi sholat. Selesai sholat Nabi doa. Selesai Nabi doa, Nabi mengatakan, sesungguhnya seluruh kubur ini mendapatkan cahaya terang disebabkan doa dan sholatku di kubur ibu ini. Coba Bapak Ibu bayangkan, gara-gara seorang ibu yang begitu perhatian membersihkan masjid, yang lain dapat syafaat dari syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai kesimpulan, rajinlah ke masjid. Jadikan masjid bagian dari kehidupan kita. Apakah itu GSSB, apakah itu nanti, pokoknya kita jadilah sponsor yang untuk meramaikan, memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang mohon maaf saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.